Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Kalau nafas kehidupan sudah diberikan kepada kita, kasih karunia Tuhan, rahmat-Nya baru setiap pagi. Mari kita buka bersama-sama Yohanes 6 ayat 65 dan 66. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan katakan, Yohanes 6 ayat 65 dan 66. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa waktu Yesus berbicara keras tentang firman Tuhan, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Banyak muridnya yang tidak lagi mengikuti Yesus, meninggalkan jalan kebenaran. Jadi ini bukan terjadi zaman sekarang. Dari zamannya Yesus masih injakkan kaki di bumi, berkeliling selama 3 tahun. Sudah banyak orang-orang yang tidak kuat, tidak mampu, dan akhirnya mereka Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, ini satu peringatan buat kita Bapak Ibu ya. Dalam hidup kita ini pun kita harus berhati-hati. Yang kita anggap kuat bisa menjadi tidak berdaya. Yang kita anggap kaya bisa menjadi miskin. Yang kita anggap justru orang yang imannya tidak kuat, justru mereka yang imannya paling kuat. Kita harus berhati-hati dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Kita harus selalu bersandar pada Tuhan, andalkan Tuhan ya. Jangan sampai kita merasa diri kita kuat, nanti kita di tengah jalan sudah kehabisan iman, kehabisan semangat, kehilangan cinta Tuhan ya. Ibrani 12 ayat 12 dan 13 katakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ini yang harus kita minta. Tuhan kuatkan imanku Tuhan. Tuhan kuatkan pendirianku, dan itu semua hanya bisa dengan bantuan Roh Kudus. Makanya Yesus waktu naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudus. Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai anak yatim. Aku akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Kita perlu Roh Kudus setiap hari Bapak Ibu. Bergaul dengan Roh Kudus. Jangan anti dengan Roh Kudus. Karena dia penggantinya Yesus selama kita di dunia ini sampai nanti Yesus datang kembali. Karena Yesus sudah jelas, aku akan mengirimkan penggantiku, penolong bagi kalian semua. Ya, marilah kita kuatkan hati kita, iman kita. Kalau kita sudah mulai berpikir mundur, jangan mundur. Kalau kita sudah mulai berpikir mau meninggalkan pelayanan, mau meninggalkan kegiatan-kegiatan rohani, bahkan ada yang sudah mulai berpikir untuk meninggalkan Yesus. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, apapun berat, bagaimanapun, jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Karena Yesuslah kehidupan. Yesuslah yang sudah menyelamatkan kita. Yesuslah yang sudah menolong, menebus kita ya. Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih Tuhan. Untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami ke surga. Tanda Engkau bersemayam di surga, melihat kami dari tempat yang tinggi sana. Dari tempat yang suci, tempat yang maha indah. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Berikan kekuatan Raja Wali itu kepada kami. Supaya kami dapat naik terbang Tuhan. Lewati pergumulan, lewati tantangan. Kami naik lagi. Dengan kekuatan sayap burung Raja Wali.
supaya kami berlari dan tidak menjadi lesu, dan supaya kami berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan, dunia ini penuh dengan keletih lesu, lelah Tuhan. Tapi kami percaya hari ini, pagi ini, pada saat kami mengangkat tangan kami sekali lagi, ada kekuatan Tuhan buat kami. Di dalam nama Yesus, kami terima kekuatan dari Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, perlindungan penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan haleluya, amin. Ibrani 12 ayat 3, firman Tuhan katakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara. Jangan lemah, jangan putus asa. Tetap iring Yesus, tetap setia. Ya, nanti kemenangan yang daripada surga diberikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, siapapun kita yang mulai merasa lemah, datang kepada Yesus. Minta pertolongan daripada Yesus. Minta kemampuan daripada Yesus saja. Haleluya. Glory haleluya. Salam kemenangan dalam Kristus Yesus. Tetap iring Yesus. Setia sampai kita mati, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Selalu dikuatkan hari demi hari. Haleluya. Glory haleluya. Hanya bagimu